Berbuat baik apa, ha? Kita sudah hampir mati kelaparan. Berani sekali kau berkata begitu, ha? Rasakan ini, dasar anak nakal. Sakit, Bu. Semoga kesialan kita juga ikut hilang. Pergilah, hilang, pergi. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan ini, karena aku tidak ingin putriku kehilangan sosok ibu. Tapi kau sungguh kejam. Kisah Batu Wangi. Dahulu kala, hidup seorang pria bernama Juna. Dia mempunyai seorang istri bernama Lita, juga mempunyai seorang anak dari istri pertamanya yang berusia 12 tahun bernama Marta. Saat hendak bertani, Juna memanggil Marta. Marta, putriku, untuk hari ini kita sudahi saja. Ayo kita makan dulu sebelum kita lanjut menangkap ikan. Baik, Ayah. Sebelum itu, biar aku mencuci tanganku dulu. Kemudian ibu tirinya Lita berbicara dengan kencang. Hei Marta, apa yang kau lakukan di sini? Kapan kau akan membawakanku makanan? Dasar anak nakal. Iya, Ibu. Biar aku mencuci tanganku Dasar dulu. anak nakal. Ayo cepat, berikan aku makanan. Ada apa sih ribut-ribut? Memangnya kau tidak bisa mengambil makananmu sendiri ya? Yang kau lakukan hanya bertani dan bertani. Memangnya aku bisa makan hasil tanimu itu? Ya sudah, kalau begitu, kau jangan makan sayuran yang aku tanam. Itu kan dari hasilku bertani. Terus saja begitu. Dasar menyebalkan. Kemudian, Juna pun membawa anak dan istrinya menangkap ikan untuk kebutuhan makanan mereka. Saat itu, Juna tidak mendapat seekor ikan pun, dan Lita pun mulai mengeluh. Hei Juna, aku sudah bosan melihatmu menangkap ikan. Jika aku tahu akhirnya akan begini, aku tidak mau hidup denganmu. Kalaupun aku harus jadi istri kedua, aku lebih baik menikah dengan orang kaya. Bisakah kau berhenti mengeluh? Biarkan aku fokus. Juna melemparkan jaring untuk terakhir kalinya, dan dia terkejut dengan apa yang dia tangkap. Dia menangkap 2 ekor ikan mas yang berkilau. Melihat itu, Lita kegirangan. Dia bergegas mengambil ikan itu dan berkata, Oh ya ampun, ini sangat luar biasa. Jika aku menjual ikan ini, aku pasti bisa mendapatkan uang yang banyak. Karena ini adalah ikan yang langka. Kita pasti akan kaya raya. Marta menatap ikan itu dan ikan itu pun seperti menatap dia. Mulut ikan itu bergerak seolah memohon kepadanya. Tolong jangan jual kami. Kami mohon. Jika kau melepaskan kami akan memberikan kalian kesejahteraan. Kemudian Marta melihat orang tuanya dan berkata, Ibu, Ayah, tolong jangan ambil ikan itu. Aku sungguh kasihan pada mereka. Tolong kembalikan mereka ke dalam air. Bisakah kali ini saja berbuat baik pada mereka? Bisa kan? Mendengar ini, Lita jelas marah dan berkata, Berbuat baik apa, ha? Kita sudah hampir mati kelaparan. Berani sekali kau berkata begitu. Dasar kurang ajar. Kau pantas aku hukum seperti ini. Aduh, sakit, Bu. Sakit. Hentikan, Bu. Sakit sekali. Aduh, Ibu. Sakit, Bu. Sudah cukup. Kenapa kau tega melakukan ini padanya? Apa kau tidak bisa bicara biasa saja? Kenapa harus pakai kekerasan? Kau ini... Ya sudah. Pokoknya kita harus menjual kedua ikan ini. Ikan langka seperti ini pasti bisa terjual dengan harga yang mahal. Kita akan jadi kaya. Semoga kalian beruntung ya. Lihat saja, aku pasti akan menjual kalian. Lita pun mengambil ikan-ikan itu dan saat hendak memasukkan ikan-ikan itu ke keramba, tiba-tiba Marta meraih tangan ibunya. Ibu, aku mohon padamu, tolong lepaskan ikan-ikan ini. Juna setuju dengan keputusan Marta. Dia benar. Lebih baik kita lepaskan saja. Anggap saja kita sedang berbuat baik. Namun Lita malah memarahi suami dan anak tirinya. Kalian anak dan ayah, kalian baik sekali. Lalu Marta mencoba merebut keramba itu dari tangan Lita. Dasar anak nakal, beraninya kau. Hah? Kalau sampai ikannya lepas, kau akan tahu akibatnya. Jangan menguji kesabaranku. Sudah cukup. Putri kita ingin berbuat baik. Lagi pula kita tidak akan mati kelaparan tanpa ikan ini. Aku akan menangkap banyak ikan dan katak malam ini. Pada akhirnya ikan itu terlempar ke air. Lita sangat marah dan langsung memukul Marta. Dasar anak nakal. Aduh, sakit, Bu. Sakit. Marta masih khawatir dengan ikan itu. Semoga ikan itu tidak kembali lagi ke sini.
Di malam hari, ketika Juna tidak ada di rumah, Lita membiarkan Marta kelaparan dan memaksanya tidur di luar. Sana, pergi kamu tidur di luar dan jangan pernah mengadu ke ayahmu. Jangan, Bu. Aku mohon. Di luar sangat dingin. Tolong biarkan aku tidur di dalam ya. Masih beruntung aku tidak mengusirmu dari rumah. Jangan harap aku akan berbaik hati lagi padamu. Saat tengah malam, Marta bermimpi kedua ikan itu datang menghampirinya. Kami adalah sepasang ikan mas yang tinggal di kolam ini. Kami tersesat dan berakhir di jaring ayahmu. Terima kasih banyak karena kau sudah melepaskan kami. Kau sangat baik. Ikan betina berkata, Jangan khawatir, kami akan membantumu keluar dari keadaan sulit ini. Jika besok kau menemukan sesuatu yang aneh, tolong simpan baik-baik. Itu adalah benda ajaib yang akan membantumu seumur hidup. Barang itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang berhati baik. Lalu kedua ikan itu pun menghilang. Keesokan harinya, seperti biasa, Juna membawa anak dan istrinya pergi menangkap ikan. Namun mereka tidak mendapatkan ikan itu. Apa-apaan ini? Sudah seharian kita di sini, tapi kita belum mendapatkan apapun. Sulit sekali hidup miskin. Bisakah kau berhenti mengeluh? Lalu Juna menangkap sebuah batu dan meletakkannya di atas perahu. Melihat itu, Lita sangat marah. Sementara itu, di penglihatan Marta, batu itu mengeluarkan wangi dan memancarkan sinar berwarna pelangi. Lita hendak membuangnya, tetapi Marta menghentikannya. Jangan, Bu. Batu itu memancarkan sinar berwarna pelangi. Baunya juga wangi. Apa? Mana? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Tolong, Bu. Pokoknya jangan lempar batu itu. Batu itu sangat berharga. Putriku, itu hanyalah sebuah batu. Bicara apa kau, Marta? Ada apa denganmu? Apa-apaan ini? Kenapa kita harus menyimpan batu ini? Ini bukan batu ajaib. Dasar anak dungu. Aku pusing. Sungguh sial aku hari ini. Lalu Lita melemparkan batu itu ke dalam air. Marta sangat terpukul dan dia pun menangis. Aku gagal melindungi benda yang berharga itu. Dasar bocah nakal. Kau sedih ya? Kalau begitu, kau lompat saja ke air bersama batu itu. Juna terkejut melihat perbuatan istrinya. Dia pun berteriak dan berusaha menghentikan istrinya. Hentikan! Hentikan! Tetapi sayangnya Marta jatuh ke dalam air. Juna melompat ke dalam air, tetapi tidak menemukannya. Marta, putriku. Marta, kau di mana? Ketika sampai di rumah, Juna duduk dan menangis. Dia sangat sedih kehilangan putrinya. Marta, Sementara kau di Lita, mana, Nak? Semoga kesialan kita juga ikut hilang. Pergilah, hilang, pergi. Hus. Habis sudah kesabaranku. Kenapa kau begitu kejam dan jahat? Selama ini aku masih sabar. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan ini, karena aku tidak ingin putriku kehilangan sosok ibu. Tapi kau sungguh kejam. Hubungan kita berakhir sampai di sini. Pergilah kemanapun kau mau. Hei, perkataanmu seakan aku ingin hidup di sini bersamamu. lalu Lita pun meninggalkan Juna. Di tengah malam, Marta terbangun di tengah kolam. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam air. Dia juga melihat bahwa batu wangi itulah yang menyelamatkan hidupnya. Dia sangat senang dan berdoa agar batu itu bisa mengeluarkannya dari air. Kepada ikan-ikan penjaga kolam ini, tolong biarkan batu wangi itu membawaku ke tempat aman dan jauh dari air. Lalu batu itu pun membawa Marta ke tepian. Batu itu keluar dari air, kemudian menyusut kembali menjadi batu berukuran kecil. Mulai sekarang, kita akan berteman. Aku akan menjagamu dengan baik. Apakah kau mau berteman denganku? Lalu batu itu memancarkan sinar pelanginya, membuat Marta begitu bersemangat. Dia teringat mimpinya bersama ikan-ikan itu dan merasa gembira. Marta pun menghadap ke kolam dan mengucapkan terima kasih kepada dua ikan itu. Terima kasih karena kalian sudah memberi batu wangi ini. Aku akan menjaganya dengan baik. Tidak masalah, Marta. Dengan senang hati kami akan selalu menolongmu karena kau adalah orang yang baik. Marta pergi sambil memeluk batu wangi itu.
sedangkan kedua ikan emas itu melompat kegirangan. Marta pergi dari satu desa ke desa lain. Dia selalu membawa batu itu kemanapun. Sampai dia tiba di sebuah desa di mana hidup seorang juragan yang egois yang hidup bersama putranya bernama Erik. Usia Erik sama dengan Marta. Pada akhirnya, keduanya pun berteman. Saat itu, Marta memperlihatkan keajaiban batu wangi kepada Erik. Erik, ini adalah batu wangi yang sudah menyelamatkan hidupku. Erik terkejut karena dia mencium wangi dari batu itu, yang artinya Erik adalah orang yang baik. Juragan mengetahui hal ini. Karena dia orang yang tamak, dia sangat senang lalu berpikir, Wah, luar biasa. Batu itu harus jadi milikku. Cepat bawa anak itu ke sini. tapi tidak sesuai yang dibayangkannya. Dia hanya melihat sebuah batu biasa. Tidak ada cahaya yang bersinar ataupun bau yang wangi. Dia marah dan mengusir mereka berdua. Percuma aku membesarkanmu. Aku tidak mengerti kenapa kau membawa batu tak berguna itu. Sebaiknya kau tinggalkan rumahku sekarang juga. Aku tidak mau mengakuimu sebagai anak lagi. Pergi. Sekarang. Erik tersendak dan tak bisa berkata apapun. Akhirnya, Marta dan Erik pergi menuju sebuah desa. Di desa itu, banyak orang sakit dan butuh pengobatan. Melihat hal itu, Marta pun berdoa. Batu wangi, tolong tunjukkan keajaibanmu. Tolong selamatkan nyawa dari penduduk desa sini dan biarkan mereka hidup dalam keadaan sehat. Penduduk desa sadar bahwa Erik dan Marta lah yang sudah membantu mereka. Lalu semuanya berterima kasih kepada Erik dan Marta. Tiba-tiba Marta terkejut karena dia melihat ayahnya, Juna, yang juga ingin sembuh dari penyakitnya. Dia menangis dan langsung memeluk ayahnya. Dia juga menceritakan perjalanan hidupnya kepada sang ayah. Dia menanyakan ibu tirinya, tetapi ayahnya bilang bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Lalu Juna pun berkata, Putriku, apa kau tahu bahwa aku selalu berharap kau hidup bahagia selamanya? Sejak saat itu, Marta, Erik, dan Juna hidup bahagia bersama dengan dibantu oleh keajaiban batu wangi. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus selalu berbuat baik. Hiduplah dengan jujur dan tidak lelah berbuat baik terhadap sesama. Karena pada akhirnya, perbuatan baik akan mendapatkan berkah yang baik juga. Cepat atau lambat, perbuatan baik itu akan membawa kita kepada kesejahteraan. Selalu membuka tangan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan. Sekecil apapun bantuan itu, lakukanlah dengan ikhlas, maka hal kecil itu yang akan membawa perubahan besar.